Halo guys, kembali lagi bersama saya Yogi di channel D2YT Movie. Pada video kali ini, saya akan melanjutkan part kelima dari alur cerita manhwa yang berjudul Star Seek into Supreme dan Tian, yang mana sudah kita ketahui bersama di part sebelumnya, saat setelah Kinsu kembali ke Pulau Terapung Matahari setelah memenangkan pertandingan melawan 17 putra dewa di kuil Yuhua untuk merebutkan kursi pertemuan Grand Yoji dan harta karun Kaisar Agung Nayuan-su. Kini saat Kinsu sedang berada di Pulau Terapung Matahari dan sedang menceritakan isi pertemuan 18 putra dewa itu kepada Guo Anseng dan Bai Zuo, tiba-tiba tak selang beberapa lama, putra dewa ke-14 Zuaiba datang dengan maksud dan tujuan untuk memeras Kinsu atas hutang yang dimiliki Bai Zuo kepada putra dewa ke-14. Oke, tanpa berlama-lama, mari kita langsung ke alur ceritanya. Pada awal cerita, kita diperlihatkan Kinsu yang sedang meminta Bai Zuo untuk segera mundur. Karena setelah Bai Zuo mencoba menyerang putra dewa ke-14, ternyata serangan itu tidak dapat melukai putra dewa ke-14 sedikit pun. Aku tahu maksudmu. Kau menginginkan Nayuan-su ini untuk membayar hutang itu kan? Baiklah, akan kuberikan. Hahaha, bagus. Cepat berikan padaku. Terima ini. Apa? Kinsu, beraninya kau menyerangku? Siapa bilang aku menyerangmu? Aku hanya memberi yang kau mau. Terimalah. Apa aku sedang bermimpi? Putra dewa ke-14 dipukuli oleh Kinsu? Zuaiba, bagaimana? Apa kau sudah puas? Tidak sama sekali. Baiklah. Putra dewa ke-14 Zuaiba pun terus dipukuli oleh Kinsu, hingga putra dewa ke-14 tidak kuat lagi dan kemudian menyerah. Stop. Putra dewa ke-14, ayo kita berdiskusi. Sekarang, apa kau masih menginginkan Nayuan-su? Ini kuberikan padamu. Tidak, aku sudah tidak mau lagi. Singkat cerita, putra dewa ke-14 pun menghapus hutang-hutang dari Bai Zuo. Tetapi Kinsu tidak berhenti sampai di situ. Kinsu sekarang meminta token kaisar milik Zuaiba. Sebagai ganti telah berani memeras Kinsu dan membuat onar di Pulau Terapung Matahari. Tetapi tentu saja Zuaiba menolak untuk memberikan token kaisar miliknya. Sehingga Kinsu pun kemudian bertanya kepada Guo Anseng. Guo, apa membunuh putra dewa di Sekte Yuhua akan ada konsekuensinya? Sejauh yang saya tahu, 18 putra dewa Sekte Yuhua berada di hubungan kompetitif. Karena itu adalah kompetisi, korban pasti ada. Selama Tuan bertarung dengan mengandalkan kekuatan Tuan sendiri, putra dewa membunuh putra dewa tidak akan dimintai pertanggungjawaban. Bagus, dengan begitu putra dewa ini tidak akan ragu lagi. Kinsu, jika kau berani membunuhku, orang-orang di belakang Zuaiba ini tidak akan membiarkanmu pergi. Hah? Seberapa kuat orang-orang di belakangmu? Sedangkan yang berada di belakang putra dewa ini adalah leluhur Yaming. Adakah dari orang-orang kuat yang ada di belakangmu yang sebanding dengannya? Baiklah, sudah saatnya untuk berakhir. Pergilah ke neraka. Tidak. Kinsu, kau benar-benar ingin membunuhku? Kuhitung sampai 3. Jika kau tidak mau memberikan token kaisarnya, hal itu akan benar-benar terjadi. 1, 2, Baiklah, token kaisarnya akan kuberikan. Putra dewa ke-14 Zuaiba pun langsung memberikan token kaisar miliknya. Jadi ini adalah token kaisar. Tampaknya ada sirkulasi besar di atasnya. Ini bukan hal yang fana. Dan ini, aku melihatnya tadi keluar dari dalam tubuh putra dewa ke-14. Mungkinkah milikku juga ada di dalam tubuh? Karena penasaran dengan hal itu, Kinsu pun langsung menanyakan tentang hal itu kepada Zuaiba. Zuaiba pun menjawab bahwa token kaisar sejatinya adalah identitas putra dewa itu sendiri. Jadi token kaisar dan putra dewa akan saling terhubung. Putra dewa akan dapat merasakan token kaisar miliknya dengan hatinya.
Tetapi setelah Ginsu mendengar penjelasan dari putra dewa ke-14, Ginsu menjadi semakin bingung. Pasalnya sejak Ginsu bereinkarnasi ke dunia ini, dia tidak pernah merasakan token kaisar miliknya. Sedangkan putra dewa ke-14 Zuweiba setelah menyerahkan token kaisar miliknya, dia langsung pergi meninggalkan Pulau Terapung Matahari. Dan putri ke-9 Kekaisaran Moon God setelah melihat Ginsu dapat mengalahkan putra dewa ke-14 Zuweiba dengan mudahnya, dia pun langsung meminta maaf kepada Ginsu karena telah mempermalukan Ginsu seperti itu sebelumnya. Apa? Aku tidak bisa mendengarnya. Coba katakan lebih keras. Aku buta. Aku sudah menyinggung putra dewa seperti Anda. Tolong maafkan saya. Baiklah, aku akan memaafkanmu, tetapi dengan syarat. Kau harus menjadi budakku selama 3 tahun. Apa? Putra dewa? Tetapi identitasku ini adalah putri ke-9 dari Kekaisaran Moon God. Apa jadinya jika aku jadi budakmu? Aku tidak peduli siapa kamu. Kau telah menyinggung putra dewa ini. Kau harus membayar harganya. Baiklah, aku bersedia. Singkat cerita, setelah putri ke-9 Zhou Mingye dari Kekaisaran Moon God menerima syarat dari Ginsu untuk menjadi budaknya selama 3 tahun, Ginsu pun juga menepati janjinya, yaitu dengan memberi Zhou Mingye eliksir Spirit Ice dan melepaskan saudaranya, yaitu pangeran ke-7 dari Kekaisaran Moon God. Hai adikku, aku tahu kalau kamu akan menyelamatkanku. Dan kau Ginsu, aku tahu kau pasti sekarang sedang ketakutan, karena adik putri ke-9ku ini memiliki bakat yang luar biasa. Sekarang cepat berlutut dan minta maaf pada pangeran ini. Saudaraku, mendekatlah. Adik, kenapa kamu memukulku? Cepat minta maaf pada master sekarang. Putra dewa, Anda benar-benar jenius. Zhou Mingye putri ke-9 dari Kekaisaran Moon God sekarang benar-benar telah menjadi kucing Anda. Kemudian pangeran ke-9 dari Kekaisaran Moon God pun meminta maaf dan langsung pergi dari Pulau Terapung Matahari. Singkat cerita, beberapa hari pun berlalu. Kini tibalah hari di mana pertemuan Grand Yoji akan diadakan. Ginsu pun pergi ke pertemuan itu dengan mengajak Guo Anseng dan Bai Zuo. Tetapi ketika Ginsu akan sampai di Sekte Yaoji, tiba-tiba sistem masuk 10.000 alam memberi misi masuk sementara, yaitu berupa misi masuk ke kolam tanpa akar yang ada di Sekte Yaoji dengan batas waktu 2 jam sebelum misinya kadaluarsa. Sesuai dugaanku, akan ada misi masuk sementara ketika pergi ke tempat penting, tetapi nampaknya kali ini ada batas waktunya. Dan tak lama kemudian Ginsu dan rombongannya pun berhasil mendarat di Sekte Yaoji. Ternyata di sana sudah ada putra dewa ke-7 dan ke-11 Sekte Yuhua. Jadi yang menempati posisi kedua dan ketiga pada saat pertandingan di kuil Yuhua tempo hari adalah mereka berdua. Tetapi pada saat mereka berdua ingin menarik perhatian dari Senjoji King Er untuk mendapatkan hati dari Senjoji King Er yang pada saat itu menjadi penyambut dalam pertemuan Grand Yoji, tiba-tiba Ginsu yang baru datang langsung menarik tangan dari Senjoji King Er dan meminta untuk mengantarnya ke kolam tanpa akar yang ada di Sekte Yaoji. Sehingga perbuatan dari Ginsu itu membuat kesal dari putra dewa Sekte Yuhua. Ginsu, cukup, hentikan. Benar, putra dewa ke-18, ini adalah Sekte Yaoji. Tolong jaga sikapmu, karena kau datang ke pertemuan ini dengan membawa nama dari Sekte Yuhua. Putra dewa ke-7, senyumanmu terlihat palsu. Kamu bukan orang baik. Ini pertama kalinya aku melihat putra dewa ke-7. Nampaknya aku harus berhati-hati dengannya. Tetapi pada saat bersamaan, tiba-tiba ada yang berteriak, Putra Qilin telah datang. Jadi itu Putra Qilin Shengxi yang merupakan pemimpin generasi muda dengan banyak prestasi. Benar, dia berada pada tingkat atas. Ternyata dia juga datang ke pertemuan ini. Selamat datang Tuan Muda. Izinkan saya untuk saling memperkenalkan. Ketiga Tuan Muda di sana adalah putra dewa dari Sekte Yuhua. Tidak usah, aku akan langsung masuk dan menunggu di dalam. Putra Qilin,
Dia bahkan tidak menempatkanku di matanya. Sepertinya Grand Yoji ini akan menjadi semakin menarik. Singkat cerita, setelah semuanya berpisah dan Senjoji King Er pun kembali menyambut tamu yang datang, Ginsu pun juga akan pergi menuju ke kolam tanpa akar. Tetapi sebelum Ginsu pergi ke kolam tanpa akar, Ginsu dibuat kebingungan dengan hilangnya bayi Suo secara tiba-tiba. Padahal tepat sebelum putra Qilin Sengxi datang, bayi Suo masih ada di samping Guo Anseng. Namun karena Guo Anseng juga tidak mengetahui bayi Suo pergi kemana, sedangkan misi masuk sementara kali ini memiliki batas waktu, maka Ginsu memutuskan untuk menyelesaikan misi masuk sementara dari sistem masuk 10.000 alam itu terlebih dahulu. Dan ketika Ginsu sudah berada di depan kolam tanpa akar, Ginsu pun langsung mencoba masuk. Tetapi Ginsu langsung dipentalkan menjauh oleh kolam tanpa akar itu. Kekuatan spiritual air di sini sangat kuat. Hanya dengan mendekat saja sudah ada penolakan. Tidak heran jika kolam tanpa akar adalah tempat terpenting di Sekte Yaoji. Jadi ceritanya menurut Guo Anseng, pada saat perjalanan tadi menuju Sekte Yaoji, Guo Anseng mengatakan bahwa di masa lalu, Sekte Yaoji dikenal dengan sebutan Pulau Giok mengambang di udara. Dan dari tempat itu pernah melahirkan Kaisar Agung. Tetapi kemudian sesuatu terjadi, dan Sekte Yaoji jatuh ke tanah. Namun meski begitu, air di Yaoji masih bukanlah air biasa, melainkan tetap menjadi air suci yang penuh dengan kekuatan spiritual. Digunakan untuk memiliki energi surga dan bumi. Ternyata Guo Anseng tidak melebih-lebihkan. Jika kalau aku menerobosnya secara paksa, tubuhku akan dihancurkan oleh kekuatan spiritual air ini. Singkat cerita, setelah Ginsu memikirkan beberapa cara untuk masuk ke kolam tanpa akar itu, akhirnya Ginsu pun berhasil masuk ke kolam tanpa akar dan mendapatkan hadiah tabu Supreme Letter dan pelatihan Dragon Elephant One Person Power, yang mana kekuatan dari hadiah tabu Supreme Letter itu dapat mengubah kulit Ginsu menjadi sangat kuat. Di dunia ini, hal-hal seperti tabu dan Supreme, dua kata itu tidak bisa digunakan seenaknya untuk mengeklaim sebuah kekuatan. Bahkan Kaisar pun tidak dapat dengan mudah menggunakan dua kata itu. Tetapi, sekarang kulitku ini dinamai dengan tabu Supreme Letter. Benar-benar luar biasa. Sedangkan hadiah Ginsu yang kedua yaitu Dragon Elephant One Person Power memiliki kekuatan seperti namanya, yang artinya jika setelah dipelajari, maka Ginsu akan memiliki kekuatan naga dan gajah, sehingga kekuatannya akan menjadi sangat besar. Dengan tubuh seperti naga yang penuh dengan energi spiritual dan tubuh seberat gunung. Ternyata hanya teknik untuk meningkatkan kekuatan ya. Coba aja dah. Ginsu pun langsung mencoba teknik itu dengan cara mengentakkan kakinya ke tanah. Dengan hanya satu hentakan kaki dari Ginsu, aspal tanah yang terbuat dari batu besi hitam yang paling keras di dunia ini pun langsung hancur. Tetapi tiba-tiba saat Ginsu sedang terkejut dengan teknik barunya itu, tiba-tiba ada yang menyerang Ginsu dari belakang. Dan yang menyerang Ginsu itu adalah putra dewa ke-11 bersama pelayan pribadinya. Ternyata putra dewa ke-11 dan pelayan pribadinya sudah merencanakan penyerangan ini sejak tadi. Sejak melihat Ginsu pergi ke kolam tanpa akar sendirian, mereka membuat rencana bahwa akan menyerang Ginsu dengan menggunakan Seven Star Broken Nail, yang mana dengan jarum yang disebut dengan Seven Star Broken Nail itu, Sun Spirit Divine Body dari putra dewa ke-18 akan dapat dilucuti dari tubuhnya. Dan dengan menggunakan metode rahasia, Sun Spirit Divine Body juga dapat dipindahkan ke tubuh putra dewa ke-11. Hahaha, kita sudah mengalahkannya. Benar, dengan satu serangan ini, kita telah selamat dari banyak masalah. Dan selanjutnya, tinggal menarik Sun Spirit Divine Body dari tubuh dewa ke-18. Apa?
Apa yang terjadi? Kenapa Ginsu baik-baik saja? Ternyata Ginsu berhasil selamat dari serangan jarum Broken Nail. Hal itu karena kulit dari Ginsu sekarang menjadi sangat kuat. Akibat efek dari kekuatan tabu Supreme Leader yang baru ia dapat. Mustahil, 7 Star Broken Nail dikhususkan untuk menentang surga. Bagaimana itu tidak dapat menembus kulitnya? Mustahil. Itu adalah benda yang didapat dari menukarkan seluruh harta Putra Dewa ke-11. Padahal jarum itu bahkan bisa menghancurkan tubuh spiritual. Oh, ternyata jarum ini memiliki efek seperti itu. Baiklah, sekarang menjadi milikku. Ginsu, cepat kembalikan itu padaku. Aku sarankan kau untuk memikirkannya lagi sebelum memintanya kembali. Dasar kau Ginsu, karena rencana awal telah gagal, maka aku sendiri yang akan membunuhmu. Putra Dewa, Anda tidak perlu turun tangan untuk mengurusi Ginsu ini. Aku yang akan membunuhnya. Thunder Plum. Hah? Cuma segini? Jangan harap kau bisa mengalahkanku, Ginsu. Ini belum selesai. Tengu Beats the Moon. Apa? Teknik apa ini? Tekniknya cukup misterius, tapi masih lemah. Aku akan menghancurkannya. Haha, ada apa Putra Dewa ke-18? Apa hanya segitu saja? Siapa bilang? Dragon Elephant Person. Tidak, Putra Dewa ke-11, selamatkan aku. Ginsu, pertama kau telah membunuh bawahanku Zhang Quan, dan sekarang kau membunuh pelayan pribadiku. Aku tidak membunuh Zhang Quan. Orang itu bunuh diri dengan meminum pil. Aku tidak mempercayaimu. Putra Dewa ke-11 pun langsung mengeluarkan pedang Long Yuan miliknya untuk melawan Ginsu. Yang mana pedang Long Yuan ini adalah sebuah pedang suci yang dibesarkan di dalam naga sejati selama 10.000 tahun. Tumbuh bersama di dalam tubuh naga sejati. Sehingga pedang Long Yuan mandi dengan darah dan energi naga sejati siang dan malam. Dan setelah naga sejati itu mati, Long Yuan pecah dan menyerap esensi naga sejati. Dan kemudian terlahirlah sebuah pedang suci yang memancing auman semua binatang buas. Ginsu, kamu beruntung bisa mati di bawah pedang suci ini. Terimalah ini. Apa? Aura pedang ini sangat kuat. Ginsu pun mencoba bertahan dan menghindar dari serangan Putra Dewa ke-11. Ginsu, dengan basis kultivasimu kau tidak akan mampu bertahan dari 3 nafas. Kau pasti akan mati. Setelah beberapa serangan dari Putra Dewa ke-11, pada akhirnya Ginsu terkena serangan dari Putra Dewa ke-11 dengan telak. Sehingga Ginsu pun terempas ke tanah dengan keras. Tetapi ternyata Ginsu masih bisa bangkit. Ginsu, kau masih ingin melawan? Diamlah dan terima kematianmu dengan tenang. Inilah akibatnya jika kau berani melawan Putra Dewa ini. Kau tidak akan punya kesempatan. Terus apa? Apa kau pikir aku akan diam dan menyerah begitu saja? Putra Dewa ke-11, terima ini. Ini adalah Na Yuanshu. Wah, tak heran jika Na Yuanshu menjadi harta karun berharga Kaisar Agung. Kekuatannya benar-benar sangat luar biasa. Tetapi dengan serangan sebesar itu, seharusnya kekuatan yang disimpan dalam Na Yuanshu sudah hampir habis. Ginsu, selanjutnya kau tidak memiliki kekuatan untuk melawanku. Maka matilah kau. Bagaimana? Apa kau masih berpikiran seperti itu? Bagaimana mungkin? Dari mana kau mendapatkan energi spiritual sebanyak itu? Kau tidak perlu tahu. Sekarang yang terpenting, pikirkan bagaimana kau menebus kesalahanmu ini. Kau mau apa? Kau tidak akan berani membunuhku di sini. Ini adalah Sekte Yauji. Terserah. Tetapi percaya atau tidak, aku akan segera menghancurkanmu menjadi sampah. Baiklah, baiklah. Pedang Long Yuan akan kuserahkan untukmu. Jangan bunuh aku. Ini token kaisar milikku. Terima kasih. Sampai jumpa lagi. Singkat cerita, beberapa saat setelah Ginsu pergi meninggalkan Putra Dewa ke-11, tak lama kemudian Putra Dewa ke-7 datang menghampiri Putra Dewa ke-11. Hahaha, Putra Dewa ke-11, sekarang kau benar-benar terlihat menyedihkan. Bantu aku menyembuhkan luka ini. Aku tidak akan membiarkan Ginsu pergi. Tidak. Aku datang ke sini juga bukan untuk membantumu. Lalu kau datang untuk apa?
Aku datang ke sini untuk mengantarmu ke neraka. Putra Dewa ke-11, kenapa? Oke, sampai di sini dulu untuk part 5-nya. Untuk part selanjutnya kita lanjut di next video.